Betul? Harus begitu. Lauk yang kita makan, jangan kita bedakan dengan mereka makan. Maka tidak lama mereka akan lihat Yesus dalam hidup kita. Ajari anak-anak kita untuk respect pada mereka juga. Sering saya nginap di rumah orang-orang tertentu. Anak-anaknya jadi raja-raja cilik dari pembantunya. Kalau merentah, dan orang tuanya diam. Kapan kita mengajari anak-anak kita menghargai manusia yang lain dalam hidup ini? Jadi di segala bidang belas kasihan untuk orang itu harus ada. Lalu kemana? Ujungnya itu kemana? Atau bagaimana kita bisa menyatakan itu? Nggak sulit. Sama sekali tidak sulit. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Bapa kita, nggak sulit. Kenapa nggak sulit? Renungkan ini. Apa saja yang kita terima dari Bapa, itu gratis. Kok nggak amin? Termasuk udara yang kita hirup tiap hari. Itu gratis. Saudara bisa bayangkan, kalau Papa kita tersinggung dengan kita karena kekurangan ajaran kita, terus dia marah, mulai besok tiap kali tarik nafas Rp1. Ayo, kira-kira saudara bagaimana? Siap bayar? Walaupun cuma Rp1, ayo jawab cepat, siap bayar? Loh, saya tanya ini, sanggup enggak? Walaupun cuma Rp1 satu tarikan, nggak akan sanggup. Maka itu saudara, kepada orang lain pun, bila kita punya hati yang seperti itu, compassion itu tadi, belas kasihan itu. Sehingga ajak saudara melihat perjanjian lama. Saya kagum, saudara. Ternyata sejak di perjanjian lama pun, Papa kita sudah punya hati sehebat itu untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Ulangan pasal 29. Mulai ayat yang ke-10. Roh Kudus, kembali kau kobarkan api belas kasihan dalam hati kami masing-masing. Setiap kali kami melihat orang, gak perlu orang banyak, biar belas kasihan itu bekerja kuat dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Karena belas kasihan itu adalah hati Papa sendiri. Ulangan 29 ayat 10. Kamu sekalian, kapan? Loh, ayo baca. Kapan? Pada hari ini. Kalau kita baca besok, tetap hari ini. Baca tahun depan, tetap hari ini. Berarti kapan ini berlakunya? Setiap hari. Apa yang setiap hari dia minta dari kita? Saya kagum pada kasih Papa itu. Kamu sekalian pada hari ini, setiap hari, berdiri di hadapan Yahweh Tuhan. Selalu siap di hadapan Dia. Kalau kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita merenungkan Dia tiap hari, itu artinya kita sedang berdiri di hadapan Papa kita. Siapa saja? 1. Para kepala sukumu. 2. Para tua-tuamu. 3. Para pengatur pasukanmu. 4. Semua laki-laki Israel. 5. Anak-anakmu. 6. Perempuan-perempuan. Nah, 6 kelompok ini adalah orang Kristen. Kalau saya pakai bahasa sekarang, ini orang Yahudi, orang Israel, betul tidak? 6 kelompok itu. Pada hari ini kamu berdiri. Tapi ada 3 kelompok lagi yang berikut ini. Yang ke-7, orang-orang asing dalam perkemahan. Saudara, walaupun Israel dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, ternyata yang berjalan gak cuma mereka. Ada bangsa-bangsa lain yang jumlahnya gak besar-besar ikut. Ada yang ikut, ada yang diajak. Kalau saudara baca itu menarik sekali. Nah, mereka yang diajak itu jadi tenaga kasar, bukan orang Yahudi. Mereka yang kerja dengan keluarga-keluarga Yahudi itu, orang asing. Jadi cuma ikut ngumpah. Kelompok ke-8 siapa? Bahkan tukang-tukang belah kayu. Ini kelompok ke-8.
Dulu belum ada LPG atau minyak tanah. Mereka perlu kayu bakar untuk masak. Kelompok ke-9 siapa? Tukang timba air dalam kemah diantaramu. Dulu belum ada pompa jet pump atau sanyo. Jadi mereka orang Israel perlu tukang timba air ini. Nah, untuk apa 9 kelompok ini? Dari 6 kelompok keluarga sendiri, yang 3 kelompok itu orang lain. Ayat 12, perhatikan baik-baik. Untuk apa? Ayo baca, untuk apa? Masuk kemana? Ke dalam perjanjian Yahweh Tuhanmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Yahweh Tuhanmu dengan engkau pada hari ini. Nah, mari kita lihat. Sumpah janji atau perjanjian ini, covenant ini, itu yang Tuhan ucapkan kepada Abraham, lalu diteruskan oleh Ishak, oleh Israel, dan sampai pada zaman itu. Saya tanya begini kepada saudara, jadi kalau 3 kelompok ini yang bukan orang Israel, lalu mereka berdiri bersama majikan mereka semuanya di hadapan Yahweh Tuhan, lalu ada kata untuk masuk ke dalam perjanjian kekal itu, covenant itu, berarti orang-orang ini ikut terima janji Abraham atau tidak? Ini yang luar biasa. Ternyata sejak perjanjian lama, belas kasihan Papa itu sudah ada begitu jelas. Untuk masuk. Gara-gara firman ini saudara, saya selalu menekankan pembantu rumah tangga, sopir. Kalau saudara punya sopir pribadi, karyawan di perusahaan saudara. Pokoknya orang yang tinggal dengan saudara. Maaf, berapa kali saya ngomong pada bos-bos yang punya sopir pribadi, yang jelas-jelas sopir itu lebih lama bareng bos daripada istri dan anak-anaknya. Coba hitung jamnya aja. Ngerti maksud saya? Betul tidak? Apalagi Jakarta jalan macet. Kalau saudara punya sopir, itu belasan jam sehari. Belum tentu istri bisa belasan jam sama-sama, karena punya urusan sendiri-sendiri, bukan? Begitu pula anak-anak, gak mungkin mau satu mobil itu dengan papanya, karena urusan juga beda-beda. Nah, kalau 3 tahun sopir itu berbelasan jam setiap hari dengan saudara, 3 tahun gak pernah tertarik bertanya, Yesus itu siapa Pak? Berarti kita majikan yang salah, karena dia gak bisa ditarik masuk dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Betul tidak? Ayat ini luar biasa. Sampai tukang belah kayu aja diperhitungkan, tukang timba air aja dianggap penting. Katakan amin. Itu Papa kita kepada manusia itu seperti itu hati. Ayat 13. Supaya ia mengangkat siapa? Engkau. Perhatikan. Kata engkau ini mewakili keluarga saja atau termasuk 3 kelompok orang tadi itu? Ayo jawab. Termasuk mereka yang 3 kelompok itu. Karena sudah masuk ke dalam covenant itu. Hanya gara-gara kita berdiri di hadapan Tuhan. Nggak ada ibadah kok. Cuma kata berdiri. Artinya hidup benar di hadapan dia. Dan orang melihat Yesus lewat kita. Untuk masuk, maaf. Supaya mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini. Dan supaya ia menjadi Tuhanmu. Seperti, jelas sekali ini, yang difirmankannya kepadamu. Dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wih, hebat sekali. Selamat mereka, saudara. Katakan amin. Selamat mereka. Karena punya hak yang sama dengan janji kepada Abraham. Dahsyat sekali. Nah, yang mengagumkan, lihat ayat 14. Sudah 9 kelompok, 6 keluarga sendiri, 3 orang lain. Sekarang yang ke-10, ayat 14. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini. Siapa lagi? Tetapi dengan setiap orang, saya tambah 1 kata saudara, yang hanya ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita.